Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita mau katakan shalom sambil lambaikan tangan kita. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Di dalam Tuhan kita pasti luar biasa. Amin. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, percayalah kita masih punya Tuhan yang selalu menyertai langkah kita, yang selalu memberkati kita, yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Nyatakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa mampu kita menyembah Tuhan, namun yang keluar dari hati kita itu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau ada bersama kami Bapa. Apapun boleh kami alami Tuhan, apapun boleh Tuhan izinkan terjadi, namun kami percaya Tuhan meskipun kami tidak melihat, namun Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami masih punya Engkau, kami masih punya Allah,
buat Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milik Tuhan. Amin. Haleluya. Apapun yang Tuhan, amin. Apapun yang Tuhan, yes. Asalkan Tuhan ku senang, terus aku belakan selamanya. Mari kembali kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa kami umat kepunyaanmu. Oh Tuhan, kalau Allah yang membela kami, mengasihi kami Tuhan. Oh ya Tuhan, kami mau terus
berkuasa atas langit dan bumi. Pagi hari ini kami datang Tuhan. Kali ini menjadi kerinduan kami untuk selalu dekat dan berkenan kepada Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, juga hamba-Mu yang jauh daripada sempurna. Namun saat kami datang kepada Engkau yang sempurna, kami percaya mendapat impartasi kesempurnaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin berkenan kepada Tuhan, keluarga maupun sesama. Biar segala kuasa yang bukan daripada Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari setiap pikiran dari tempat ini. Silakan Roh Kudus, ini waktumu. Biar nama-Mu semakin kecil, Engkau semakin besar nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus juga Bapak Gembala Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan kedua kali untuk memberitakan firman pada pagi hari ini. Sesuai tema dari gereja di tempat ini tentang keluarga. Saudara, saya selalu mengikuti firman Tuhan ibadah di tempat ini ya. Salah satu yang saya suka ikutin ada 3 gereja yang biasa saya ikutin tiap minggu saya dengar firman Tuhan. Salah satunya GSJ Citra Raya, GBI Agape Pekalongan, GBI Rangkas Bitung. Karena mereka aktif juga di YouTube gitu. Saya ingat banget minggu pertama pada buka tentang Nuh, keluarga tentang Nuh. Dan minggu kedua Ibu Gembala buka tentang keluarga, mujizat dalam keluarga ya. Perkawinan Nikana, ya Bu Gem ya. Kalau saya buka pagi hari ini karena temanya keluarga damai sejahtera, saya buka di dalam Kejadian keluarga pertama yang Tuhan ciptakan. Ibu Gembala, mujizat yang pertama dalam keluarga. Tapi ini saya keluarga pertama yaitu Adam dan Hawa. Saudara, dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan dulu ayatnya saudara. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunkannya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia Adam, inilah dia. Nah, kata inilah dia, ini huruf besar di garis bawahi. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, waktu Tuhan memilih pasangan untuk Adam, zaman sekarang pasti dibius saudara. Karena Tuhan punya kuasa, tanpa dibius tulang rusuk Adam diambil. Sekarang pasti dibius lah. Nah saudara perhatikan, Adam percaya loh. Dia tidak pernah melihat bentuk fisik. Alkitab dari Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23 tidak mencatat fisik Hawa hitam, putih, sawo mateng, hidung mancung, mohon maaf, hidung kurang mancung, gemuk, tidak mencatat. Karena Adam percaya pilihan Tuhan pasti yang terbaik. Makanya saudara lihat hati. Nah saudara, waktu Adam tidur dibius, Tuhan ciptakan. Setelah ada Hawa, Adam langsung bangun saudara. Dia langsung berkata apa? Inilah dia. Kata I-nya huruf besar itu pasti semangat saudara. Bukan begini, ya inilah dia. Bukan saudara. Tapi dengan semangat Adam berkata, inilah dia. Tulang dari tulang, pasangan daripada Tuhan. Jadi yang pertama, keluarga damai sejahtera saudara. Kita harus punya prinsip, jelek buruk pasangan kita ya. Kita kan nggak ada yang sempurna. Suami istri nggak ada yang sempurna. Bahkan di sini banyak yang masih gadis, remaja. Sejelek buruk orang tua kita, sejelek senakal-nakalnya putra putri kita, dia tetap pilihan Tuhan untuk kita. Amin saudara. Jadi kalau ada suami belum bertobat, anak mungkin masih nakal, orang tua mungkin masih galak, masih keras, tetap doakan bahwa sudah Tuhan pilih orang tua kita daripada Tuhan. Putra putri kita sudah dipilih dari Tuhan. Kita harus tetap mendidiknya saudaraku. Mohon maaf, mungkin kalau pengantin baru mah enak ya, suami istri bangun tidur belai-belayan. Biasanya kalau udah belasan tahun nih, apalagi kalau udah 20, saya udah 30 tahun nih kan. Istri saya lagi sakit ini, maaf juga, sorry bu ya, saya ikut saudara. Tapi semalam parah, dia jatuh sakit, ininya kayak mau kebakar, tambah dadanya itu ngap sakit, jadi dia tadi nggak bisa bangun. Ya saya ikut Zoom juga, saya jam 6, jam 7 ada Zoom keluarga, tapi dia nggak bisa ikut juga, masih tidur. Ya karena saya udah dijadwal apa, saya tetap aja melayani dulu saudara. Nah, biasanya kita bangun tidur nih, kalau udah belasan tahun menikah, biasanya kan
bikin gembrot aja lu. Bukannya inilah dia. Kadang si istri juga ngomong, lu ngoroknya digedein, bukan uang belanja digedein lu. Saudara mohon maaf, setelah mendengar firman ini, kasihilah pasangan kita, amin. Kata inilah dia, kata semangat. Harus kita bangun tidur melihat istri kita semangat. Tuhan, inilah pilihan dari Tuhan. Berkati istri saya. Berkati, jangan langsung bikin gembrot aja lu. Saudara mohon maaf, gak ada yang sempurna, saya pun sama, masih ada gesekan. Tapi beda loh, di dalam Tuhan ada gesekan, apalagi nggak sampai berjam-jam. Mohon maaf, kita kalau ada gesekan jangan mengaku salah satu salah, dua-duanya salah kalau tidak mau mengampuni. Setuju nggak saudara? Kalau kita mau mengampuni, nah itu beres lagi. Makanya keluarga damai sejahtera, saudara mohon maaf nih, kalau saat hari ini mungkin ada suami saudara belum bertobat, mesti main gila di luaran. Mungkin ada orang tua saudara belum bertobat, tetap doakan dia. Sejelek buruk orang tua kita, sejelek buruk sifat pasangan kita, Tuhan sudah pilih. Adam sudah dipilih, Hawa pilih untuk Tuhan, untuk Adam dari Tuhan. Saudara, jadi yang pertama pegang prinsip ini, mandang Tuhannya. Kalau kita ribut sama istri, ada gesekan orang tua atau putra putri kita mungkin nakalnya tidak, udah keterlaluan. Coba berdoa, datang kepada Tuhan, ingat mandang Tuhannya. Nanti akan saya bahas tentang pemberkatan pernikahan juga. Sekarang waktu 30 menit saya dikasih waktu, makanya saya percepat. Cuma mohon maaf agam, jamnya agak jauh juga nih. Harusnya sih di sini jamnya. Kalau tempat waktu di sini. Makanya saya suruh pakai nggak boleh maju-maju, bukan nggak boleh maju-maju. Tapi saya kebiasaan suka ke sini geser. Karena saya kan langsung melihat jam begitu. Tentunya di videoin ya. Kalau saya nggak kelihatan. Mohon maaf agam, kalau kelihatan kodein aja ya. Kalau nggak kelihatan tuh jam berapa itu. Tapi saya kan ada di sini satu. Oke saudara, yang pertama harus miliki. Sejelek buruk pasangan kita adalah pilihan Tuhan. Jangan sampai saat meninggalnya kita baru menangis. Jangan saat udah meninggal saja pasangan kita baru meraung-meraung. Bahkan ada di kuburan saudara udah umur 58. Istrinya, suaminya meninggal. Meraung-meraung di kuburan. Papi jangan tinggalkan mami, nangis-nangis. Peti masuk dia akan nyemplung. Papi ibu, dipegangin sama teman saya. Pak Afin tahu lah kalau saya cerita temennya Pak Afin juga temen Bu Yuni. Kalau Pak Afin Bu Yuni, dia cerita teman Pak Afin teman saya juga. Dia yang pegangin soalnya. Nah Pak Afin 3 bulan nikah lagi katanya. Tuh nangis orang-orang 3 bulan nikah lagi. Kalau tahu gitu nggak saya lepas tuh dia punya. Saudara mohon maaf, kita nggak perlu action. Lagi mati kita menangis meraung-meraung, harusnya lagi hidup pun saat dia sakit harus kita sedih. Amin saudara. Sebagai pasangan harusnya semakin sayang kita kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita. Jadi yang pertama saudara, harus punya prinsip sejelek buruk adalah pasangan pilihan Tuhan. Yang kedua, ayat 23-nya. Ayat 24 maksud saya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, di sini meninggalkan adalah saya mau bagikan ada meninggalkan secara jasmani dan rohani. Saya buka dulu, saya bahas dulu tentang jasmani. Begini saudara, orang tua mendidik putra putri, membesarkan walaupun sampai lulus. Nah seharusnya setelah lulus, seorang laki-laki atau perempuan meninggalkan ayah ibunya, artinya meninggalkan harus mencari nafkah sendiri. Itu keluarga yang penuh damai sejahtera. Jangan dimanja anak putra putri kita makan sampai udah kuliah pun makan disuapin, nggak mau mencari nafkah. Perhatikan anak-anak muda, orang tua saudara, termasuk saya, gembala pun suatu saat tidak bisa mencari nafkah lagi karena faktor usia. Tuhan pilih putra putri untuk meneruskan generasi penerus. Saudara harus ingat, saudara jangan nyaman-nyaman saja saudara. Cari nafkah mandiri. Kalau udah mandiri itu jangan sombong. Bentar-bentar orang tua bergantung pada saudara, saudara seenaknya memaki-maki orang tua. Ingat saudara,
Dikatakan kalau peribahasa dunia kan kaki ada di telapak, sorga ada di telapak kaki ibu. Kalau saya implementasikan saudaraku, ibu adalah gambaran surgawi untuk anak-anak. Artinya saudara, kalau saudara memaki-maki orang tua, sama aja saudara memaki-maki Tuhan. Jangan saudaraku. Kalau saudara mau diberkati secara rohani, jasmani, hormati ayah ibu. Sesalah apapun juga, dia adalah pilihan Tuhan. Jadi yang kedua saudara, yang kedua ini, keluarga damai sejahtera harus mandiri. Makanya banyak keluarga orang Kristen ribut terus. Yang seperti ini, anak saya nggak pernah mau mencari, mana udah tua lagi mamanya. Saudara, cari nafkah. Itu secara jasmani. Secara rohani apa saudara? Nih, mau maaf nih, saya juga orang Cina Benteng. Biasa orang Cina Benteng kalian ini. Kita Kristen, kadang-kadang orang tua kita belum Kristen, masih memakai kebiasaan nenek moyang kita. Artinya saudara, kita sebagai orang Kristen harus tegas. Kita harus meninggalkan kebiasaan nenek moyang, kebudayaan nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu saudara? Di Sewan banyak tuh, soalnya saya tahu sendiri pengerja jemaat, wah masih abu-abu nih, masih suka ke kuamian meramal, nggak yakin dengan kuasa Tuhan. Hari Minggu ke gerejanya taat, bahkan melayani WL, tapi karena ekonominya lagi goyang, nggak tahan uji, diojok-ojok teman, udah kamu udah aja dilihat-liatin, ngeramalnya hebat, terus kamu maju, langsung udah abu-abu. Saudaraku, di dalam Tuhan gak bisa abu-abu. Langsung kuamian. Harus berani meninggalkan. Saya waktu pacaran dengan istri saya, almarhum mertua, kita kan belum mengenal Tuhan. Adiknya di Sewan jago ramal, tidak pernah meleset. Saya dibacain saudara, dibawa foto saya. Tolong liatin nih. Dia lagi naksir anak gue, dibacain, dimanterai saudara. Apa katanya? Mertua saya namanya Om Cam, mendingan putri lu larang nih masih timid. Jangan sampai nikah. Kalau lu setujuin nih ramalannya jelek sekali, putri lu akan sengsara menangis seumur hidup. Lu seumur hidup lu. Pulang langsung saya dilarang, istri saya dilarang. Ini ramalan gak pernah meleset. Lu tanya dari seluruh Sewan ini, udah orang juga, ini ramalannya gak pernah meleset suaminya. Lu mendingan putusin. Tapi saudara, ibarat tai kucing terasa coklat cinta. Jadi juga lu saudara. Jadi apa yang terjadi saudara? Widih, setahun, 2 tahun, 3 tahun istri saya benar menderita. Sampai saya kan punya putri satu-satunya juga. Kenapa saya punya putri satu? Saya dulu nakalnya luar biasa sih, narkoba apa ya. Sampai 2 kali digugurin, saya berdosa juga, bertobat sama Tuhan, minta ampun lah 2 kali digugurin. Karena saya dulu nakal banget. Jadi malam bikin siang. Sore-sore jam 5 udah jalan, pulang jam 5 pagi. Judi segala macam lah tuh di pasar baru semua di Karawang. Saya nganjor, saya judi narkoba nganjor. Nggak di kandang sendiri lah, nganjor selain di kandang sendiri. Saudara, apa yang terjadi? Putri saya, istri saya, suatu ketika saya dulu buka toko material di Labuan. 1 tahun habis dimodalin kakak saya. Sempat saya tinggal sama mertua. Pas saya pulang pagi karena istri takut papanya yang ngebukain, jadi dia nunggu di ruang tamu sambil ngulus-ngulus perut. Udah 7 bulan, 8 bulan tuh. Saya pulang dia bukain pintu. Tinggal besoknya mertua lagi. Gua bilang apa jangan nama dia si berat pokok lu. Lu makan tuh sengsaranya, nangis seumur hidup. Akhirnya istri saya kan masih ngebelain saya juga. Saya ngontrak juga di Karawaci. Saya pernah ngontrak di Karawaci sama istri saya. Nah, saat saya ngontrak di Karawaci, saya sampai berpikir begini, kebilang istri saya, Mom, bener ya Mom, ramalan Itio itu bener dia nggak meleset. Kamu sama saya nikah sengsara loh. Kamu nangis terus. Saya sempat percaya gitu. Setelah berjalannya waktu, Roh Kudus luar biasa. Saya dijamah Tuhan, saya bertobat, saya melakukan firman Tuhan.
Ternyata bukan karena ramalan yang hebat. Karena dulu saya belum mengenal Yesus Kristus. Setelah saya mengenal Yesus dan firman Tuhan dan melakukan kebenarannya, istri saya tidak pernah nangis lagi. Haleluya. Saudara, jangan percaya dengan hal-hal begitu. Percaya sepenuhnya kepada Yesus. Makanya setiap ada masalah jangan tunggu waktu kita. Tetap tenang, minta waktunya Tuhan. Tinggalkan, maka di sini seorang laki-laki meninggalkan dalam arti saudara. Tinggalkan kebudayaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, segala kuamnya itu saudara. Hidup kita ditentukan dari Tuhan, bukan dari manusia. Nasib kita ditentukan oleh Tuhan. Itu sebenarnya dasarnya ini udah ketahuan saudara. Nah saudara, mohon maaf nih, ini juga meninggalkan kalau bisa, memang kalau sudah menikah, kalau bisa ya, walaupun kontrak katanya wangi. Tapi kalau mau menikah nyampur sama orang tua maupun mertua, mohon maaf, harus benar-benar punya hati yang penguasaan diri yang luar biasa. Karena kalau tidak ada penguasaan diri, saudara kayak saya dulu. Bahkan ada orang sewan. Dulu saya waktu tinggal sama mertua, istri saya kan dominan. Orang tua takut loh istri saya, dua-duanya. Kalau istri saya marah aja, saya bisikin gitu. Bos, pelan-pelan dong. Apa-apa, ada kartu pelan-pelan marahnya. Biarin aja, begitu. Marah ngejerit dia, biarin aja. Waduh, nih disewan lagi. Soalnya saya sering kunjungan orang sewan. Nah, Pak Rusdi kan orang sewan juga. Pak Rusdi. Nah, tahu lah orang sewan ya. Maaf nih, orang sewan yang bikin zaman dulu kan rumahnya bukan tembok ya. Dulu bilik pakai semen. Pakai kertas semen dong. Saya suka kunjungan, soalnya saya suka, ya kalau ada berkat saya suka samperin, saya suka isi. Tiba-tiba saya bilang, Cin lagi pusing ya sama anak Cin. Kok Pak Timi tahu? Ya tahu lah kalau nempel dua biji. Iya Pak Timi berantem itu semalam gak bisa tidur, puyeng aja. Kan namanya mohon di tembok masih mending gak kedengeran. Atau kalau di kamar di rumah biar tembok kan dari sela-sela pintu kedengeran kalau ributnya ya. Apalagi semen, bilik gitu loh. Kertas semen doang. 2000 puyeng mertuanya. Pagi saudara siang. Sekarang mana nih anak mantu? Anak mantu sempat saya konseling juga sih dia. Anaknya maksud putrinya. Kemana putri ini? Pergi itu Fatime habis berantem. Pergi. Nggak lama lagi dia pulang. Mungkin habis mall, dikasih makan, kenyang, enak, jadi lupa kali ya berantemnya tuh. Baikan gitu. Pas pulang gandengan, cubit-cubitan, cekikik. Ada lo. Dalam hati lu tengah hari udah bayan, tinggal mertua lu 1-3 hari koyornya nempel. Mohon maaf nih, betul nggak saudara? Kalau ribut, kalau berputu nyampur, awas. Kalau ribut, lu nggak bisa Pak Timi masa ribut kayak desik pelan-pelan. Somen ngomongnya susah juga. Maksud saya penguasaan diri loh saudara. Lu lihat, kalau nyampur kalau bisa mohon maaf nih. Kalau ribut kalau bisa orang tua maupun mertua kalau bisa jangan terlalu tahu apalagi yang parah. Jadi sakit loh. Hati yang gembira adalah obat saudara. Nih putra-putri yang saya ngomong tadi nih jangan anggap dikasih makanan, dikasih bulanan yang enak. Mertua atau orang tua senang belum tentu kalau saudara ribut terus. Saya baru mau punya mantu Agustus sih. Belum pernah ngerasain punya cucu maksud saya mau punya cucu Agustus ini. Saudara mohon maaf, kita jangan sombong. Ini orang tua yang kedua umur betul ya. Lu gak usah kasih kirim martabak telur babi panggang dah. Duit gede tiap bulan. Lu akur juga gua udah seneng. Walaupun gua makan ikan asin namanya nasi. Setuju gak saudara? Lu kasih gua babi bulanan gede, lu ribut terus gak ada meser, pusing gua. Koyo lagi disewa mana kita. Karena dia ke rumah sakit gak sanggup dia. Koyo ngebuat warung. Tapi luar biasa lu, orang sewa lu. Kalau kita nih, ya sama saya juga termasuk orang sewa lah. Kan kalau orang Jakarta ada duit langsung dicek rumah sakit, cek darah semua, betul nggak? Sakit sedikit aja cek darah, cek semuanya. Tapi orang sewa udah makan obat warung aja, udah mampu. Kalau di paramek, sakitnya apa nggak tahu dah. Dia nggak tahu sakitnya apa, nggak ke dokter nggak tanya, dia bilang yang tadi paling sakit paramek aja.
Konidin aja kalau batuk misalnya. Tapi luar biasa tuh adilan Tuhan. Uang nggak ada, Tuhan cembukan dengan paramekonidin itu. Saudara, jadi yang kedua ini saudara harus meninggal, harus mandiri dalam segala jasmani dan rohani ya. Amin. Orang Kristen harus mandiri, tidak bergantung, tapi bergantung pada Tuhan maksud saya. Saudara perhatikan mana itu? Ayat 24-nya, Kejadian 2:24 tolong yang paling dikit nih. Dan 25. Masih kelihatan sini nggak apa-apa. Ayat 24-25 baca ya. Karena itu seorang laki-laki ini perjanjian lama ya. Nanti diulangi lagi perkataan ini oleh Yesus firman Tuhan. Makanya Yesus datang untuk menggenapi firman Tuhan. Hafalin sedikit ayat 24-nya dan 25. Sebab itu seorang laki-laki, tapi ayat 25 di sini mereka berdua telanjang dan tidak menjadi malu. Di dalam perjanjian lama memang dituliskan saklek gitu. Suami istri kalau telanjang dalam arti tanda kutip mereka tidak menjadi malu. Tapi di dalam Yesus tidak mungkin lagi telanjang ini dalam hal telanjang fisik. Tapi Yesus ingatkan kembali digenapi bahwa perjanjian baru saudara, suami istri harus telanjang, artinya harus ada keterbukaan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupin. Matius 19 ayat ke-5 dan ke-6. Nah, Kejadian 2 ayat 24 sama dengan Matius 19 ayat ke-5. Percis 100% ayat diulangi lagi dengan Yesus Kristus. Ini Matius ya? Iya. Matius 19 ayat ke-5 dan ke-6. Nah, dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Sama kan dengan Kejadian 2 ayat 24? Iya. Tapi ayat 6-nya saudara, mana ayat 6-nya tadi? Matius 19 ayat ke-6-nya. Yesus tidak menuliskan supaya telanjang secara fisik, tapi mereka bukan lagi dua, mereka kan satu. Artinya suami istri harus ada satu hati, harus ada keterbukaan. Rekening keuangan istri tahu, suami tahu. Bisa dibuka ayat 6-nya, udah ada ya? Hah? Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Saudara mohon maaf nih, yang ketiga ini penting saudara. Suami istri harus ada keterbukaan. Orang tua dan putra putri harus ada keterbukaan. Putri-putri karena kekasih gelap ada disomongkan di sini ya. Karena nggak direstui orang tua juga salah nggak ngerestui. Dia nyumput pacaran. Bilang ke orang tua mau belajar kelompok, belajar bersama. Bohongin orang tua. Orang tua mesti setuju aja. Tapi akhirnya apa saudara? Diperkosa dan dibunuh. Kalau menurut saya itu salah satu tidak ada keterbukaan. Jangan suka membohongi orang tua. Saudara mohon maaf. Utamakan orang tua di atas segalanya. Saudara mohon maaf nih ya, suami-suami kalau mau penuh dengan damai sejahtera harus terbuka. Makanya banyak orang yang bercerai, bahkan orang Kristen yang bercerai karena tidak ada yang terbuka. Imam mau terbuka, Pak Timi, masa saya mau ngomong sama istri, gue mau selingkuh dulu ya, mau lebih banyak. Wah, gak mungkin, saudara. Mohon maaf, gaji 10 juta bilang ke istri 7 juta, 3 juta disumpetin. Itu gak ada damai sejahtera, saudara. Saya udah lama berkorban. Tapi puji Tuhan sama ngomongin seperlunya aja. Istri saya mau tahu karena ATM di saya, di ATM-nya di istri. Kalau saya sih nggak mau tahu punya istri, jalin aja lah. Kalau saya sih masa bodoh aja. Yang penting kan istri saya benar gitu loh. Saya nggak tahu istri saya saldonya berapa. Tapi kalau dia tahu saldo saya, karena seperti tikus nyinyir semprit saldo saya. Semprit gitu ya. Ya pas dari awal sampai akhir bulan ntar ada lagi gitu loh. Tapi saya nggak mau pusing soal keuangan. Jadi saudara harus ada keterbukaan. Itu ajaran Yesus. Saudara mohon maaf. Ayat tadi ayat apa? Ayat 19 ya. Buntutnya. Mereka bukan lagi dua melainkan satu, dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Berarti saudara kalau suami istri, orang tua dan putra putri ada keterbukaan, udah gak ada perceraian. Ini firman Tuhan Yesus yang mengatakan. Kalau kita terbuka, jujur, ada yang mau minjem uang kita jujur lah nih, mohon maaf nih. Saya udah lama gak pernah
Waktu saya buka showroom juga ada yang minjem uang dari jauh. Wah, ini kayak minjem uang. Ini nggak mungkin digantiin nih. Jangan dia masuk. Oh, maaf saya minjem uang, gopay atau 1 juta misalnya. Kita udah ketakutan, oh nggak ada, udah bayar listrik, oh nggak bisa, udah bayar rumah nggak ada. Padahal saldo masih ada 10 juta. Duit ada. Itu nggak boleh saudara. Itu beramai dusta. Firman Tuhan ya katakan ya tidak, katakan tidak. Itu Yesus yang berkata. Selebihnya dari si jahat. Bahkan Matius 8 ayat 44. Iblis adalah bapa pendusta. Kalau kita dusta itu bukan firman Tuhan loh. Maksud saya begini, kalau orang minjem uang, hadapinlah. Maaf ya, uang mah saya ada, tapi saya udah komitmen dengan istri saya udah nggak bisa memberikan lagi. Karena banyak juga pendaftar nggak bayar. Ada WL 100.000 doang nggak bayar. Bahkan ada putih pendeta nggak bayar juga. Jadi saya komitmen sama istri, mohon maaf, kecuali benar ya, kalau bisnis ini benar Brian, mau jutaan juga kita kasih loh. Tapi kalau udah cash plan gitu loh, kayak layangan singit, suka judi istilahnya, keluarganya suka judi, minjem uang. Mohon maaf ya, saya uang ada, tapi saya udah komitmen tidak bisa memberikan lagi. Soalnya ngomong 1 bulan, bertahun-tahun gak dibayar. Nah saudara, berarti kan dia ngibulin saya. Berarti kalau saya kasih, saya setuju dong dia ngebohongin saya, betul gak saudara? Dia mau mengatakan bukan firman Tuhan, mau ngebohongin saya, bilang seminggu gak boleh bayar. Maka kita harus peka, kita juga anak-anak Tuhan. Kita harus peka bakalan gak bayar nih. Kalau kita kasih sama aja kita terjebak dengan kebohongan dia. Terjebak oleh firman iblis, bapak pendusta. Atau kita tanya istri dulu, bah, ini mau ngasih mah, mau minjem lo, kasih jangan. Kalau istri kasih, kasih. Kalau istri kata jangan, jangan. Jangan soal lelaki nih. Ini nggak apa-apa ya, saudara saya ribut besar juga tuh. Ada yang minjem uang. Ini para pria calon suami atau suami ya. Kalau ada teman wanita minjem uang, jangan terus bisa izin istri dulu. Jangan so diam-diam jadi Robin Hood. Dikasih pinjam, diam-diam lagi nggak ngomong. Istri gue nggak tahu ini kasih pinjam. Dasar ceweknya bilang terima kasih WA. Terima kasih ya kok, baik banget. Saya udah terima transferan sekian, dianya lagi mandi. Istri megang WA baca, ribut besar kayak layangan putus. Ribut besar, itu bukan saudara saya aja, teman saya pun begitu jemaatnya. Jadi jangan sosok seperti Robin Hood, apalagi wanita minjem uang. Itu bagian istri, bukan bagian suami. Makanya saudara nih, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, saya kok kesimpulan yang terakhir, saudara. Mohon maaf nih, kenapa kita harus mengasihi pasangan kita? Ingat janji suci pernikahan. Orang Kristen tidak boleh bercerai. Walaupun karena zina ada ya, coba Maleakhi 2 ayat 16. Tuhan benci perceraian. Ayat terakhir apa? Janganlah berkhianat. Ternyata saudara, mohon maaf kalau sudah pernah gagal rumah tangga, minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni ya. Tapi kalau yang belum pernah gagal rumah tangga, pertahankanlah segila-gilanya suami. Tetap. Dulu istri saya kan lihat lebih gila dari suami kamu kali saya dulunya. Tapi jangan lihat dulunya, lihat sekarangnya, haleluya. Karena ada waktunya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Saudara mohon maaf, kita janji suci pernikahan apa? Saya masih ingat ya. Saya Timi Setiawan di depan Bapak Gembala, itu urapan Tuhan. Merestui. Saya Timi Setiawan berjanji akan setia mendampingi istri saya, walaupun sehat maupun sakit, susah maupun senang, sampai maut yang memisahkan kita. Sampai kematian yang memisahkan kita. Tapi ada orang batin sakit, tapi saya sakit nih, suami saya main gila lagi, suami saya punya bini muda lagi, sakit. Bu, sakitan mana sama Tuhan Yesus disalib? Apa ibu mau ditukar? Ibu hanya perasaan saja. Kalau Tuhan Yesus sakitnya betul-betul fisik luar biasa sampai mati. Ibu jangan bilang sakit. Kan ibu udah janji kepada Tuhan, mau janji sama Tuhan. Saya akan setia walaupun sehat maupun sakit. Artinya sakit bukan sakit kanker, sakit segalanya. Termasuk disakitin. Sudah selalu setia kepada Tuhan sampai
doakan suami biar balik lagi. Tapi mohon maaf Bu, udah serahkan saja kepada Tuhan. Kalau saya lihat sih kebanyakan suami yang main gila lagi. Suami yang punya bini muda lagi nyakitin istrinya, kebanyakan biasanya mati duluan. Saudara mohon maaf loh, ini firman Tuhan loh. Termasuk saya, entah saya. Minimal setruk loh saudara. Kalau sudah setruk tak kembali ke bini tua yang ngurusin, setuju nggak saudara? Makanya anak-anak muda jangan sakiti pasanganmu. Saudara, setiap ada pelanggaran nih, orang yang sudah dekat dengan Tuhan ada pelanggaran, kita pasti mendapat tulahnya. Daud berzina dengan Batseba, lahir putra Hafiz berzina, dibikin mati sama Tuhan. Maka jangan nyakitin istri loh saudara. Sayangilah istrimu sehingga berkat rohani lebih lagi tercurah. Saudara, ada pendeta yang membaptis saya, termasuk panutan saya lah, saya sebut aja pendeta Daniel Alexander. Dari tahun 72 dia nggak punya gereja, tapi dia memberkati pasangan, saya nggak sebut juga namanya. Sebenarnya gereja kurang begitu mau memberkati juga karena pernah nikah kali ya salah satunya. Tapi Pak Daniel tetap ngeberkatin. Setelah ngeberkatin, nggak ada setahun bercerai loh. Mungkin saya dengar ya, selentingan saya dengar kalau nggak salah, gereja yang nggak mau memberkati menyalahkan lah. Udah dibilang jangan diberkati, menyalahkan pendeta Daniel. Saya nggak setuju. Karena apa? Firman Tuhan nggak boleh menghakimi. Setuju nggak saudara? Sekarang begini saudara, waktu Daud diurapi Tuhan melalui Samuel, Daud berzina dengan Batseba, apa tuh salahin Samuel? Setuju nggak saudara? Nggak ada yang nyalain Samuel. Samuel tugasnya memberkati. Kalau pendeta itu mau nyala-nyalakan, mohon maaf nih, jangan suka menyalakan merasa suci benar sendiri gereja. Mohon maaf, misal di sini Pak Gembala ngebaptis ratusan jemaat. Salah satu atau berapa jemaat murtad, apa Pak Gembala disalahin? Setuju nggak saudara? Artinya jangan suka menghakimi, menyalahkan orang lain, mending kita introspeksi. Betul nggak saudara? Kan tugasnya Pak Daniel dipakai Tuhan untuk memberkati. Sama dong Pak Gembala, Pak Pendeta Eko Widiarto juga kalau membaptis, memberkati pernikahan, terus suaminya atau siapa main gila, apa Pak Eko disalahin? Kalau begitu mau bubar semua dong. Itu kan oknumnya, oknum jemaatnya yang kurang ajar, bukan pendeta yang memberkatinya yang disalahkan. Makanya di situ Pak Daniel pakai hikmat. Dia bilang di gereja besar, dia berkata begini, sekarang siapa yang mau diberkati melalui saya, diberkati Tuhan dalam pernikahan melalui saya? Bukan poinnya dua aja, bukan saya setia, baik saya maupun sakit, sedang maupun susah. Tambah satu poin lagi. Barang siapa di antara setelah menikah ada yang berzina, bersetubuh dengan wanita lain, dengan pria lain, mati duluan janjinya. Waduh, geleng kepala. Saudara nggak percaya, hubungi pendeta Daniel Alexander, karena saya mendengar dengan telinga saya sendiri khotbah demikian 2 kali setengah. Mati duluan janjinya. Tim Istiawan nih, mohon maaf bukan sombong, saya tangkap statement itu, saya tangkap. Makanya dengar firman Tuhan asal bukan mendengar saja, walaupun tidak mengenakan, walaupun perasaannya gimana gitu, tapi tangkap firman Tuhan, benar Tuhan. Dan saya sekarang tim Istiawan, saya berjanji di mimbar Tuhan ini, kalau saya bersetubuh dengan wanita lain di luar istri saya berzina, silakan Tuhan saya mati duluan, masuk neraka. Salah satu saya pembicara yang berani janji demikian di mimbar ini. Karena seberapa banyak tanda kutip pendeta yang jatuh dalam perzinahan. Setuju saudara? Salah satu saya tangkap saudara. Kelihatan pada diem udah ini. Mohon maaf saudara. Kalau misalnya ibu gembala lah saya contohin. Ibu gembala antipati dengan rokok. Udah gak mungkin merokok. Ibu gembala janji, Tuhan kalau saya merokok, bikin saya mati masuk neraka. Saya rasa enteng aja berani begitu. Karena memang niatnya gak ada ngerokok. Memang gak suka rokok. Sama saya juga. Dulu waktu berdosa mungkin iya, tapi setelah bertobat harus sungguh-sungguh. Saya udah gak ada niat untuk berselingkuh, berzina saudaraku. Makanya saya berani di mimbar ini. Kenapa saya berani mengatakan ini?
Kelihatannya memang saya sering digoda juga. Digoda tapi melalui teman sekelas Gus. Seksi ya mom. Ajak ngomongnya dong, jangan seksi sendiri. Mom, seksi tuh ya. Cuma sekedar seksi aja. Kalau udah di sini pikiran yang bukan-bukan, keplak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Enggak turun ke hati. Kalau didiamin dari sini turun ke hati, ada niat, dosa timbul. Amin. Maka istri tahu kalau pak aja. Habis mulai seksi ya. Saudara, mohon maaf. Kenapa Tuhan begitu setia? Makanya Tuhan dikatakan Tuhan yang setia. Saat kita janji ini, saya berjanji Tuhan, saya akan setia sampai maut yang memisahkannya. Tuhan langsung catat loh. Tuhan langsung catat ayat terakhir, Matius 1 ayat 6. Ini silsilah Tuhan Yesus. Matius 1 ayat 6, yang bagian B-nya ya. Daud memperankan Salomo dari istri Uria, ini yang bagian B-nya. Ini nggak apa-apa. Isai memperankan Raja Daud. Daud memperankan Salomo dari istri Uria. Mohon maaf nih. Papa kandung Salomo Daud, mama kandung Salomo Batseba. Tapi Batseba ini sebelumnya punya suami pertama Uria namanya. Waktu Daud sudah punya istri, Daud melihat istri Uria lagi mandi. 2-11 itu ya, kalau itu nggak usah dibuka. Waduh, Daud melihat seksi amat ini. Saudara, mohon maaf. Di situ Daud bersetubuh, berzina, hamil. Bahkan Daud punya niat jahat. Dia menulis surat ke Yoab. Tempatkan suami si Batseba Uria di medan pertempuran yang paling hebat. Apabila nanti dia gugur, dia mati, akan saya ambil Batseba jadi istri saya yang kesekian. Benar saudara, Yoab memerintahkan. Uria kan kepala pasukan juga, taat kepada pasukan taat ya. Lawannya gagah perkasa. Mati Uria di panah. Termasuk pasukan yang lain mati. Nah, setelah berkabung Batseba, makanya tuh Tuhan marah sama Daud malu dia mendatang gitu saudara. Diambil Batseba. Sebelum diambil tuh hasil berzina hamil lahir, Tuhan menulahi. Itu ditulis tuh. 2 Samuel ayat 16, 15, 16. Tuhan menulai anak yang lahir berzina itu sakit. Bahkan Daud berpuasa dengan tekun, tetap sakit mati hari ke-7. Tuhan izinkan mati. Tapi Daud bertobat di Mazmur 51, pertobatan Daud dengan Batseba. Setelah Daud bertobat, Tuhan ampuni. Nah, dia bersetubuh lagi dengan Batseba, lahirlah Salomo. Alkitab menyatakan Tuhan sangat mengasihi Salomo. Perhatikan saudara. Di sini tidak disebutkan mana tadi. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Betapa saudara, suami pasangan yang pertama Tuhan tetap catat di dalam kerajaan surgawi. Amin. Simpelnya begini contohnya. Saya dengan istri saya misalnya, istri saya Ita. Saya menikah. Saya berjanji Tuhan, baik sehat maupun sakit, senang maupun susah, saya akan menerima istri saya sampai maut yang memisahkan. Nah, setelah berjanji Tuhan catat tuh. Timi pasangannya dengan Ista. Saya tiba-tiba meninggal misalnya. Istri saya janda. Ada pendeta terkenal muda misalnya. Istri saya nikah lagi dengan pendeta terkenal, boleh. Karena kan sampai maut yang memisahkan, setuju ya. Saya udah meninggal, istri saya silakan nikah lagi boleh. Dengan pendeta terkenal, bisa pendeta Allah. Nah saudara, tapi mohon maaf. Tetap catatan surgawi mengatakan bahwa Ita adalah istri dari Timi Setiawan, tidak pernah dirubah. Bahwa itulah kesetiaan Tuhan yang luar biasa terhadap keluarga. Saudara jangan mainkan rumah tangga kita, saudara. Makanya anak muda saat kita berjanji di pernikahan, Tuhan sudah catat. Jangan sampai gagal. Mungkin kalau di dunia bisa ditipek. Timi ditipek dengan pendeta terkenal suami dari Ita. Tapi Tuhan kita betul-betul Tuhan yang setia. Kalau sekali dia catat, tidak bisa disokong, tidak bisa diapa-apakan. Bahwa inilah kesetiaan Tuhan terhadap keluarga. Sekalipun Batseba sudah menjadi istrinya Daud dan memperanakan Salomo, tetap Daud tidak dicantumkan dengan Tuhan. Yang pertama adalah tetap Uria. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria.
colek dong. Lu suami-suami colek. Lu kalau gua mati silakan kawin lagi, nggak dilarang. Tapi tetap di surga nama gua sama lu yang tercantum. Nama suami istri saudara mah nggak pernah dicantum sama Tuhan. Amin, haleluya. Jadi itulah saudara. Keluarga damai sejahtera sudah Tuhan rancang. Sejak Adam dan Hawa. Bahwa keluarga damai sejahtera harus ada 3. Yang pertama, harus memandang Tuhan bahwa pasangan seburuk sejelek apapun pasangan kita adalah pilihan Tuhan. Yang kedua, mandirilah secara jasmani dan rohani. Dan yang ketiga, ada keterbukaan. Maka damai sejahtera yang daripada Roh Kudus tercurah dalam rumah tangga kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk saling mengasihi pasangan kami, untuk saling mengasihi orang tua kami, untuk saling mengasihi putra putri kami. Seberapapun tingkah langkah kami Tuhan, Engkau yang begitu sudah mengampuni kami. Urapi untuk kami bisa mengampuni juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus, terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa tersebut kami. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Serahkan selanjutnya. Shalom. Gimana kabarnya? Siap, luar biasa. Yes. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Dan luar biasa Tuhan memberkati kita sekalian. Dan kita bersyukur dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini oleh Bapak Evangelis Timi ya, atau namanya Bapak Chong Chandra Setiawan, tapi beliau lebih nama bekenya lebih terkenal ya, Bapak Timi. Tuhan memberkati dan kami mengucapkan terima kasih Pak Timi, dan tentunya ini menjadi berkat untuk kita sekalian, dan keluarga yang penuh dengan damai sejahtera adalah keluarga yang setia, keluarga yang terbuka satu dengan yang lain, dan keluarga yang tetap ada beriman di dalam Tuhan ya. Jadi kita percaya firman Tuhan yang syarat dengan kesaksian hidup tadi biarlah akan menguatkan iman kita sekalian. Dan tadi beberapa kali memberikan dorongan nasihat juga kepada yang muda-muda yang akan membangun rumah tangga juga. Ini menjadi sebuah nasihat yang sangat penting sekali ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, marilah kita akan memberikan persembahan untuk hari ini. Nanti yang akan melayani dalam persembahan Ibu Yena dengan Saudari Selvi bisa maju ke depan ya. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Setelah itu nanti waktu selanjutnya Pak Wawan akan menyampaikan pengumuman untuk kita. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menolong kami, mimpin kami. Kami bersyukur pada firman Allah yang sudah kami dengarkan, dan biarlah kami akan menjadi bagian dari keluarga yang mengalami damai sejahtera Allah. Kami akan terus bertekad bulat menjadi bagian keluarga yang setia, terbuka satu dengan lain, dan kami akan tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, ajar kami memberi dengan sukacita. Biarlah ini semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam semua. Kami berdoa kita menyampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan. Kami ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali kepada Gereja Kita Raya. Kami senang dan merasa diberkati dengan kehadiran saudara. Jika saudara belum mempunyai tempat ibadah yang menetap,
Kami mengundang untuk saudara bergabung bersama kami dalam program ibadah gereja ini. Untuk kegiatan sepekan, hari Selasa tanggal 17 Mei sampai dengan Kamis 19 Mei ada Kopas On, Komunitas Pastoral Online atau onsite. Pada hari Jumat 20 Mei jam 8 ada MPD Malam Putih Doa onsite di gereja. Untuk para pelayan ibadah raya Minggu 22 Mei, untuk pengkhotbah Bapak Pendeta Roy Mehmet, pujian Ibu Indiawati, untuk singer Saudara Andi dan Saudari Keisha, untuk pemusik Saudara Yuda, Boyo, Stefanus, Anto, dan saya sendiri, untuk penerima tamu Bapak Suryadi dan Ibu Iwit, dan tim Tunas Remaja. Untuk peletan Ibu Herlina dan Ibu Tanisi, untuk soundman atau listrik Bapak Asep dan Saudara Ali, untuk LCD operator Saudari Selvilita, untuk live streaming Saudari Tabita, dan doa syukur Bapak Rusdi. Pengumuman Bapak Pendeta Rudi Matenus. Demikian pengumuman kami sampaikan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu diberkati, amin. Luar biasa. Pak Timi, terima kasih Pak Timi buat firman yang kami sampaikan. Saya percaya semua jemaat Tuhan tempat ini diberkati ya. Terima kasih. Baik, sama-sama saudara kasih dalam Tuhan, kita boleh bersyukur pada pagi hari ini. Kita tetap bangkit sendiri, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami boleh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami, mencintai kami, Engkau mengirim kami di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan pada saat mereka datang dengan beban berat, Kau sudah melepaskannya. Pada saat mereka datang dengan penyakit, Kau melepaskan, memberikan kesembuhan. Pada saat mereka berdoa khusus buat hidup mereka, Kau menjawabnya Tuhan. Dan kami percaya mereka boleh bersuka cita, bersyukur pada saat mereka memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga boleh menikmati kebenaran firman Engkau Tuhan, di mana kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu diberikan kepada kami Tuhan, bukan secara kebetulan, tapi rencana-Mu begitu indah Tuhan. Bagi kami yang pasangan yang sudah lama Tuhan berumah tangga, atau bagi mereka yang ada niat berumah tangga, kami percaya Tuhan, firman itu diberikan berkat yang sama buat kami Tuhan Yesus, untuk meneguhkan, menguatkan kami, bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami, dalam setiap pergumulan, setiap tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan buat Pastor Timi Tuhan sudah Engkau kirim ke tempat ini. Kami percaya Engkau memberikan kasih dan pengurapan pada Engkau. Beliau dimanapun berada dalam pelayanan, baik di GCA atau diberikan kesempatan di GCA saat yang dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah pengurapan pada Engkau menyertai dalam kehidupannya Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat istrinya yang saat ini sakit, dan percaya kuasa-Mu hadir memberikan kesembuhan, memberikan mujizat Tuhan, sehingga ada sukacita yang luar biasa buat dirasakan Tuhan dari Pak Timi Tuhan. Engkau memberkati anaknya sebentar lagi akan punya cucu buat Pak Timi dan keluarga. Kami percaya Tuhan, penjagaan Engkau dan berkat Engkau selalu dimiliki oleh Pak Timi dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati dan kami boleh bersyukur buat gereja Citra yang telah diberkati tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa senantiasa buat hamba-hamba-Mu yang melayani, biar mereka boleh melayani dengan penuh sukacita dan penuh pengurapan Engkau. Siapkan mereka Tuhan untuk minggu depan yang mereka melayani, baik pembicara yang sudah persiapkan Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Pak Roy Mehmet ke dalam tangan Tuhan. Saat pengurapan Engkau, penyertaan Engkau begitu luar biasa, sehingga pada saat hadir tempat ini menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami semuanya boleh berkati kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga saudara kami Tuhan yang saat ini tidak hadir. Untuk bagi jemaat-Mu yang saat ini melakukan ibadah online, saya percaya mereka diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang sama, dan mereka punya keridhaan untuk bergabung. Saya percaya Tuhan, mereka diberikan kekuatan dan mereka boleh menikmati bersama-sama di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai, baik presiden, wakilnya, pejabat-pejabat tertinggi negara. Kami berdoa
berdoa Tuhan, biar mereka punya hati yang sama untuk memajukan bangsa Indonesia, untuk memberikan dampak yang luar biasa buat bangsa-bangsa yang lain, di mana bangsa kami Tuhan melakukan tugas dengan baik, takut akan Tuhan diberikan kepada pejabat-pejabat tinggi negara, sehingga dijauhkan Tuhan dari tindakan-tindakan korupsi, nepotisme Tuhan, maupun kolusi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya kami serahkan tangan Tuhan, baik tingkat gubernur, bupati, camat, sampai kelurahan, sampai RT RW sekalipun, yang mereka melakukan tugasnya dengan baik, dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dalam tangan Tuhan. Berikan damai yang daripada Tuhan, sukacita yang luar biasa terjadi buat kota dan Kabupaten Tangerang yang ada Tuhan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Terima kasih buat kasih dan berkat-Mu atas hidup kami bersama-sama. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami minta perlindungan Tuhan. Kau tutup dengan darah yang kudus pada saat kami meninggalkan tempat ini Tuhan, baik kendaraan motor, mobil, dengan kendaraan umum sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tiba di rumah tangga kami masing-masing dengan sukacita, dengan berkat yang baru, dan juga hal yang luar biasa Kau berikan kepada kami Tuhan, membuat kami penuh bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, dan persekutuan pemberdayaan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang hari dengan Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya dengan penuh sukacita. Mari kita katakan bersama, amin.